Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithul arba'un. An Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala: Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika atau di waktu tiba siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, akan Madinah, injafalan nasu, maka berbondong-bondong siapa manusia keluar dari rumah masing-masing berkumpul untuk menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, dan dikatakan, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah salasan, telah tiba siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira mereka, senang mereka, bahagia mereka, karena Nabi yang ditunggu-tunggu mereka telah tiba di kota mereka, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Faji'tu fin nasi li'anzura. Ini kata Abdullah bin Salam yang mantan Yahudi ini. Maka datang aku fin nasi, di antara manusia, li'anzura, supaya melihat aku. Aku ingin buktikan siapa sebenarnya yang datang, siapa sebenarnya yang mereka tunggu-tunggu. Apakah betul dia adalah Rasulullah, utusan Allah? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu alim kitab suci, Taurat, Injil, alim semua. Faji'tu fin nasi li'anzura, maka datang aku di antara manusia, li'anzura, supaya melihat aku. Itu harkatnya sin salah ya. Itu harkat bukan tanwin tapi kasrah biasa. Falamma tabayyantu wajhah, maka sesudah candreng matura padang aku, sesudah melihat atau jelas aku akan wajahnya Rasul, araftu, maka tahu aku, anna wajhahu, akan sungguhnya wajahnya Rasul, laisa, yaitu tiada, wajha biwajhi gadzabin, yaitu wajah pembohong. Artinya tidak ada tanda-tanda di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembohong, tidak ada sama sekali. Tidak seperti yang dikabarkan, yang didesas-desuskan, tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan para munafikin. Sama sekali enggak ada di wajah beliau itu, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, tanda-tanda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembohong. Wa kana awwalu syai'in sami'tuhu yatakallamu bih, maka Syekhuna Abu Sayyid Abbas rahimahullahu ta'ala qaddasa sirrah, setiap membaca uraian hadis seperti ini, anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin, beliau merubah anna wajhahu wajhun jazzab, wajhun jazzab. Jadi wajah beliau itu adalah wajah yang sangat menarik simpati dan cinta untuk dicintai oleh semua. Wa kana awwalu syai'in sami'tuhu, dan ada apa awalnya sesuatu yang mendengar aku akan Rasul, yatakallamu bih, yang berbicara Rasul dengan syai', angqala, yaitu berkata Rasul, ya ayyuhan nas, wahai manusia, abshus salam wa at'imut ta'am waslul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Abshus salam, tebarkanlah akan salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah akan makanan. Artinya kalian apabila mampu memberikan makanan kepada orang lain, berikanlah. Wasilul arham, dan sambunglah akan famili-famili. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Madinah di waktu beliau tiba di Madinah. Tebarkan salam,
berikan makanan, dan sambunglah tali silaturrahmi. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari, wan nasu hali adapun manusia yaitu tidur. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk bangun malam, salat, bertawajjuh, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah. Wa fil mithalil qadim, dan disebut di dalam perumpamaan kuno, al-islamu rahimun, was-silatu baqaun, wal qati'atu musibatun. Adapun Islam rahimun, yaitu rahim. Apa yang dimaksud Islam rahim? Din persatuan, agama persatuan yang tidak boleh pecah, yang tidak boleh bercerai-berai. Wasilatu baqaun, adapun silah yaitu harus langgeng, harus abadi. Wal qati'atu musibah, adapun qati'ah musibatun, yaitu musibah, memutus hubungan silaturahmi, memutus persaudaraan, bercerai-berai adalah musibah, ai musibatun kabirah, musibah yang sangat besar. Wa yuqalu man mana'ahu al-aqrab abahu Allahu lahu al-ab'ad, barang siapa yang menghalangi kepada man, siapa yang paling dekat, abahullahu lahul ab'ad, maka membiarkan siapa Allah bagi man akan yang lebih jauh. Orang yang ketika dengan familinya, dan apabila dengan familianya tidak mau bersambung, tidak mau menyambung, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dengan orang jauh yang tidak peduli, atau bahkan dikirim orang-orang yang tidak bermanfaat kepada orang itu. Wa qala Amr bin Dinar rahimahullahu taala, hadaru thalathan fa innahunna muta'alliqatun bil 'arsy. Berhati-hatilah kalian akan 3 perkara. Hati-hati dengan 3 perkara ini. Jangan sampai kalian lalai, artinya jangan sampai kalian tidak berhati-hati. Wa innahunna muta'alliqatun bil 'arsy. Maka sungguhnya salat muta'alliqatun, yaitu bergantung di arasy. Apa 3 perkara yang harus kita selalu waspada? An-ni'mah, an-ni'mata, satu nikmat. Taqul, berkata nikmat, ya Rabbi kufirtu, wahai Tuhanku, aku dikufuri. Aku dikufuri, artinya tidak disyukuri. Maka tahanlah aku, jangan engkau berikan aku kepada orang itu, kepada orang yang kufur nikmat dan tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amanata, dan amanah. Taqul, berkata amanah, ya Rabbi ukiltu, wahai Tuhanku, ukiltu, aku dimakan. Amanah itu titipan, kok dihabiskan? Misal orang menitipkan sesuatu, uang, makanan, atau apapun kepada kita untuk dijaga atau disampaikan kepada orang, kok diembat, kok dimakan. Amanah. Atau kekuasaan, dimakan semena-mena, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Amanah akan menangis kepada Allah, meratap kepada Allah, berkata matur, ya Rabbi ukiltu, wahai Tuhanku, aku dimakan. Artinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Maka amanah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang semestinya. Amanah yang seharusnya akan menyebabkan pemangku amanah, pemikul amanah itu ke syurga, malah sebaliknya akan menyerumuskan orang itu ke neraka. War-rahim, dan rahim. Taqul, berkata rahim, ya Rabb quti'tu, wahai Tuhanku, quti'tu, aku diputus.
Jadi takdirnya seperti hadis-hadis yang lain, maka putuskanlah dia yang telah memutuskan aku ya Allah. Jangan engkau sambung dia, karena dia sudah memutuskan aku ya Allah. Jadi 3 perkara ini yang menurut Sayyidina Imam Amr bin Dinar rahimahullah ta'ala qaddasa sirrah, supaya kita selalu berhati-hati. Jangan sampai kita kufur akan nikmat. Jangan sampai kita tidak menyampaikan amanah. Jangan sampai kita memutus silaturahmi. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yurda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan bimbingan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalannya Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu adzan maghrib di Makkah Al-Mukarramah.